Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Fajar Arianti dengan NIM 231103050022 dari kelas Psikologi Islam 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisa dari Sigmund Freud, Gustav Jung, Adler, dan Erik Erikson. Yang pertama tentang kepribadian dulu nih. Apa sih kepribadian itu? Jadi kepribadian adalah ranah kajian psikologi yang memahami tentang tingkah laku, perasaan, dan kegiatan manusia, memakai sistematik, metode, dan rasional psikologi. Kalau memahami kepribadian itu sendiri adalah tentang memahami diri, memahami saya, memahami self. Jadi atau memahami manusia seutuhnya gitu, teman-teman. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian menurut beberapa tokoh nih. Yang pertama dari Sigmund Freud. Menurut teori psikoanalisanya, Freud itu menyatakan bahwa kepribadian itu dibentuk oleh 3 struktur. Yang pertama itu id, dorongan insting, ego yang mengatur realitas, dan yang ketiga itu superego yang berisi tentang norma-norma. Jadi kalau ditanya Rizka itu apa sih? Rizka itu seperti apa? Jadi Rizka itu kalau menurut teorinya Sigmund Freud adalah terdiri dari 3 komponen itu, id, ego, dan superego. Jadi menurutnya pengalaman masa kecil itu, khususnya konflik psikoseksual pada tahap-tahap perkembangan oral, anal, palik, latensi, dan genital itu sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Trauma atau konflik yang tidak terselesaikan pada tahap-tahap ini dapat mengakibatkan fiksasi yang mempengaruhi perilaku dewasa. Jadi kalau di Sigmund Freud itu juga ada self-driven mechanism yang mengatur bagaimana kita mempertahankan diri dari trauma-trauma atau emosi yang tidak terkendali gitu. Yang kedua dari tokoh Carl Gustav Jung. Jadi Jung ini menekankan pada konsep ketidaksadaran kolektif dan archetype sebagai komponen utama perkembangan kepribadian manusia. Menurutnya, setiap orang itu membawa pola archetype yang sama seperti shadow, animus, feminim, dan lain sebagainya. Interaksi individu dengan archetype ini yang membentuk dari pengalaman manusia secara kolektif yang sangat mempengaruhi kepribadian manusia, yang sangat mempengaruhi kepribadian manusia itu sendiri ya. Yang ketiga dari tokoh Adler. Adler ini menekankan pada konsep inferiority dan superiority. Menurutnya setiap individu ini memiliki rasa rendah diri yang mendorong mereka untuk berjuang menjadi lebih baik. Lingkungan sosial, pengalaman masa kecil, dan perasaan inferioritas sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian itu. Tokoh terakhir dari Erik Erikson. Menurutnya Erikson itu mengembangkan teori perkembangan psikososial. Jadi yang terdiri dari 8 tahap perkembangan manusia dari bayi hingga dewasa. Jadi setiap tahap-tahap ini individu itu menghadapkan pada krisis atau tantangan psikososial seperti kepercayaan versus ketidakpercayaan, atau trust versus mistrust pada tahap bayi, atau integritas versus keputusan pada tahap usia lanjut. Dan banyak, setiap tahap-tahapnya itu ada. Menurut Erikson, keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam menyelesaikan krisis di setiap tahap ini akan membentuk kepribadian, lingkungan sosial,
dan budaya itu sangat mempengaruhi perkembangan psikososial tersebut gitu. Kemudian saya akan dari salah satu tokoh itu ya, Sigmund Freud, Jung, Adler, dan Erik Erikson, saya akan mengkritik salah satu teori tokoh tersebut, yaitu dari Sigmund Freud. Karena kemarin kan saya kebagian materi tentang psikoanalisa klasik dari Sigmund Freud ini. Jadi saya akan mengkritik. Jadi Sigmund Freud itu sangat berfokus pada aspek determinisme sosial. Jadi Freud ini menekankan dorongan seksual ini adalah sebagai motivasi utama di balik banyak perilaku manusia. Maaf ya nih, ada sepeda motor ya. Jadi teori ini sering dipandang terlalu reduksionis karena menganggap seksualitas sebagai faktor dominan dalam perkembangan kepribadian. Karena banyak teori-teori dari tokoh lain itu faktor yang mendukung kepribadian manusia itu banyak faktor lainnya, seperti hubungan sosial, perkembangan emosial, dan dorongan seksual lainnya. Itu Freud itu mengabaikan faktor-faktor lain itu, lebih menekankan pada faktor psikoseksualnya gitu. Kemudian Freud ini sangat menekankan pada fokus pada masa kecil dan trauma awal, karena menurutnya pada fokus pada masa kecil dan trauma awal itu sangat memiliki pengaruh besar terhadap kepribadian dewasanya nanti gitu. Intinya teori Freud ini kan menekankan pada ketidaksadaran, konsep ketidaksadaran yang sangat berpengaruh. Terus teorinya ini sangat sering dianggap kurang ilmiah, terlalu menekankan seksualitas, terbatasi oleh konteks budaya atau gender. Terus juga terlalu fokus pada masa kecil atau trauma awal, sehingga kan banyak tokoh-tokoh lain yang mengembangkan dari teori Freud ini gitu. Yang terakhir, pendapat Anda terkait pandangan yang berbeda antara tokoh dan ilmuwan psikologi. Di pandangan saya, dari teori-teorinya Sigmund Freud, Jung, Adler, dan Erik Erikson. Yang pertama dari teori saya dari Sigmund Freud itu ya, sebenarnya sudah saya bahas di kritik itu tadi. Jadi Sigmund Freud itu melihat manusia, terutama makhluk hidup, itu digerakkan oleh dorongan bawah sadar atau ketidaksadaran gitu, terutama dorongan seksual atau agresif yang membentuk kepribadian melalui proses konflik psikoseksual. Menurut Freud, struktur id, ego, dan superego itu memainkan peran utama untuk mengendalikan dorongan-dorongan ini. Pandangannya cenderung deterministik, menyatakan pengalaman awal dan trauma awal atau masa kecil itu sangat mempengaruhi perilaku dan kepribadian manusia di masa depan. Kemudian yang kedua dari pandangan dari tokoh Carl Gustav Jung. Jung awalnya ini kan bekerja sama dengan Freud, tetapi kemudian berbeda pendapat kan. Ia memperkenalkan konsep ketidaksadaran kolektif yang mencakup archetype pola dasar universal yang diwariskan seperti shadow, anima animus, dan diri.
Jung ini melihat perkembangan kepribadian sebagai proses individualisasi, di mana seseorang menginterpretasikan elemen sadar dan tidak sadar untuk mencapai pemahaman diri yang utuh. Kemudian tokoh ketiga, Alfred Adler. Adler ini berbeda dari Freud karena menurutnya manusia itu digerakkan oleh perasaan rendah diri, inferioritas dan superioritas untuk mendorong mereka untuk meraih keberhasilan dan keunggulan. Juga Adler menekankan pada kepribadian yang dipengaruhi oleh faktor sosial, bukan hanya dorongan seksual atau agresif yang dari teori Sigmund Freud tadi. Jadi gaya hidup itu dibentuk oleh interaksi sosial dan pilihan pribadi, bukan sekedar dari konflik bawah sadar. Itu tokoh terakhir dari Erikson. Erikson itu kan mengembangkan teori psikososial yang terdiri dari 8 tahap perkembangan sepanjang hidup manusia itu. Jadi kalau setiap tahapnya bisa krisis setiap tahapnya itu bisa terselesaikan dengan baik, maka itu akan membentuk kepribadian yang sehat juga. Ia percaya bahwa faktor sosial dan budaya itu memiliki peran besar dalam perkembangan kepribadian gitu. Pandangan Erikson ini lebih dinamis ya, dan memungkinkan manusia untuk tumbuh dan berkembang meski menghadapi tantangan psikososial di setiap tahap usianya itu lebih dinamis dibandingkan Freud yang menekankan pada psikoseksual saja tanpa melihat faktor lain seperti Erikson itu psikososialnya. Jadi kesimpulannya, jadi setiap teorikus memandang kepribadian manusia dari perspektif yang berbeda. Jadi Freud itu menekankan pada konflik bawah sadar dan determinisme masa kecil dan psikoseksual, sementara Jung itu fokus pada ketidaksadaran kolektif dan pencarian makna diri. Adler itu menekankan pada kebutuhan sosial dan keberhasilan pribadi, inferiority dan superiority, sementara Erikson itu ada peran perkembangan sosial di sepanjang siklus hidupnya. Jadi keanekaragaman pandangan ini menunjukkan bahwa kepribadian manusia dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, dari dorongan biologis, interaksi sosial, dan budaya. Jadi kalau menurut saya tidak ada satu pendekatan yang benar-benar komprehensif, dan masing-masing pandangan memberikan kontribusi unik dalam memahami kepribadian manusia dari aspek psikologi, dari aspek kepribadian. Jadi kayak Freud atau teori Freud itu dikembangkan oleh teoretikus yang lain. Jadi setiap teori ini punya keunikan sendiri-sendiri. Tidak bisa kita mengatakan bahwa teori ini yang paling sempurna dari teori-teori yang lain gitu. Karena setiap keperkembangannya itu pasti teori ini dikembangkan lagi oleh teoretikus yang lain gitu. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya bahas dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan lain dari kualitas video atau yang lainnya. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.